dihindarkan dari siksa api neraka. Tapi ala kulli hal, hadis ini walaupun banyak yang menyatakan dhaif, kenapa dipisah-pisah 10 hari pertama itu adalah rahmah, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiganya itu adalah itqu minan nar? Sebenarnya itu hadisnya lemah ya, karena setiap hari ya, setiap hari di dalam Ramadan itu mulai dari hari pertama sampai hari ke-30 atau hari ke-29 di bulan Ramadan itu semuanya adalah rahmat, maghfirah dan itqum minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu adalah janji Allah bagi yang berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Hari ini Bapak Ibu kita akan mengkaji sedikit tentang mubtilatus shaum. Tahu artinya mubtilatus shaum? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, puasanya sudah 12 hari berjalan ya. Tapi kita juga harus tahu apa saja, terkadang bisa luput. Ya, jadi harus punya ilmu di dalam mengarungi Ramadan dengan hari-harinya ini ya. Juga kita harus dibekali dengan ilmu. Jadi tidak hanya menjalaninya begitu saja, supaya dia benar-benar didapat dengan sepenuhnya, maka kita harus mempunyai ilmunya. Salah satu yang akan kita bahas dan kaji pada malam hari ini adalah tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini saya kutip dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Ada 2 jenis atau 2 hal yang dapat mempengaruhi pahala puasa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada 2 hal yang dapat mempengaruhi pahala puasa kita. Yang pertama, kita bagi menjadi 2 ya. Bagian yang pertama namanya adalah al-muhbitat. Al-muhbitat. Apa itu al-muhbitat? Bermusuhan. Segala hal ya, segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Tapi bukan puasanya, tapi pahalanya saja. Jadi puasanya itu sah ya, karena syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi pahalanya itu bisa dia habis, bisa dia berkurang gitu, atau bisa minus gitu. Bisa minus itu ya nggak dapat apa-apa, malah dia dapat dosa gitu. Maka kita lihat banyak di dalam hadis disebutkan itu apa? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Inilah maksud dari hadis yang menunjukkan kepada al-muhbitat tadi, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali apa? Rasa lapar dan haus. Iya, cuma lapar dan haus saja dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa? Karena dia melakukan, nanti ada beberapa poin tentang al-muhbitat ini. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasanya sekaligus pahalanya. Jadi puasanya batal dan juga pasti akibatnya adalah pahalanya juga batal gitu. Dan yang jenis kedua ini dia wajib qadha, yang kita sebut dengan namanya al-muftirat, hal-hal yang membatalkan juga. Jadi harus dibedakan al-muhbitat tadi dengan al-muftirat. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu sekalian. Ada namanya al-muhbitat dan juga al-muftirat. Oke. Lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang al-muhbitat. Hal-hal yang apa tadi Pak? Al-muhbitat masih ingat? Yang dapat membatalkan pahalanya saja ya. Al-muhbitat itu berasal dari kata habita yahbatu, yang artinya pahalanya itu habis.
prepare ya. Subuh. Ya, takutnya dikhawatirkan sudah masuk subuh dan kita akan kecolongan atau puasa kita tadi bisa menjadi batal karena dianggap makan dan minum dengan sengaja karena nggak aware tadi, karena tidak sadar atau tidak mau tahu perubahan waktu untuk subuhnya tadi ya. Kalau kumur-kumur ini kan memasukkan, intinya di dalam al-muftirat ini ada 5 bagian tubuh atau 5 jalur atau 5 lubang ya. Kalau ulama kontemporer sekarang mengibaratkannya 5 lubang yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Lubang tersebut apa? Mulut, hidung, telinga, mata. Apa lagi? Yang bawah. Yang dari jalan depan dan dari jalan belakang. Ada 5 ya Bu. Itu 5 hal ini hati-hati. Artinya bukan semua yang keluar dari 5 ini pasti membatalkan puasa, tetapi dari 5 lubang ini yang kita miliki pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau kumur-kumur, saya mau nanya, kalau kumur-kumur boleh nggak lagi puasa? Boleh. Kalau kumur-kumurnya berlebihan dan kumur-kumurnya pakai es cendol, aduh. Dengan Coca-Cola. Kalau kumur-kumurnya pakai mouthwash, Boleh. Coca-Cola. mouthwash Listerine misalnya, Boleh lah. boleh. Boleh. Dengan syarat, dengan syarat yang tadi saya bilang 5 lubang tadi. Jangan sampai kalau mulut ya, kalau mulut itu batasannya itu adalah ini kerongkongan. Jadi kalau ada rasa terpercik ya sedikit air masuk ke dalam kerongkongan, itu niscaya puasanya itu sudah batal. Jadi makanya hati-hati. Kalau nggak sengaja. Nggak sengaja batuk. Oh, lagi kumur-kumur batuk. Kumur batuk terus masuk ke Coca-Cola itu. Lagi batuk kan? Kumur-kumur kok pakai Coca-Cola ini? Nggak ada lagi. Batal sedikit aja nggak apa-apa itu. Ya makanya Kumur-kumur enggak? lagi kumur-kumur keselak ya Bapak Ibu ya. Iya, boleh kayak gitu. Itu nggak apa-apa kan ya kalau habis kumur-kumur Nggak itu sengaja. biasa. Kalau sikat gigi, Nggak sikat gigi, tidak batal. boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan saking khawatirnya itu ya. Pakai siwak. Iya. Kalau siwak, oke. Kalau ada yang pakai odol atau apa, Hati-hati. itu iya hati-hati masuk ke kerongkongan. Kita anggap sepele. Iya. Aduh sepele ya, tinggal Dikit kumur-kumur aja kok, sedikit aja kok. Hmm. Tapi ada nggak perasaan kita Seger. was-was enggak? Ada nggak perasaannya was-was? Ini kayaknya ada yang udah masuk, cuma sampai mana ya? Sampai Iya, di sininya atau kan sampai kerongkongan, bahasanya kerongkongan ya Bapak Ibu ya? Iya. Kerongkongan. Jadi ketika kita udah merasa masuk, itu udah dikatakan memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang mulut atau mulut ya dengan sengaja. Maka itu termasuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan juga pahalanya. Jadi jangan juga menganggap ini hal sepele. Enggak, ini yang sering kita lakukan tetapi kita menganggapnya sepele karena puasa ini hati-hati karena dia ibarat apa? Ibarat argo yang terus berjalan dengan pahala-pahalanya, tetapi dapat argo tersebut dapat mati gitu ataupun berkurang ataupun tidak jalan sama sekali karena kita dianggap telah membatalkan puasa. Yang ini muftirat ini harus qadha. Jadi kalau kita makan dan minum dengan sengaja atau memasukkan air tadi ke dalam kerongkongan, maka kita dianggap dengan sengaja memasukkan segala sesuatunya. Maka kita harus menggantinya apa enggak mengganti kira-kira? Diqadha enggak? Diqadha itu artinya diganti di luar bulan puasa. Dengan Senin Kemis. Sekalian. Iya, sekalian. Bisa kan? Iya. Boleh nggak saya nanya? Bisa kan di sekalian puasanya? Belum Boleh. 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 Cuma jangan niatnya jangan dua. Niatnya satu tapi niatnya tetap puasa wajib tadi, puasa wajib.